Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sebagai anak Tuhan, kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mau berbagi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35, di sana dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tema kita adalah kemurahan hati mendatangkan sukacita. Saudara-saudara, untuk menjadi anak Tuhan, memiliki kemurahan hati tidak gampang dan tidak mudah, ya. Tidak gampang dan tidak mudah. Ketika dia serius dengan Tuhan, maka Tuhan jamah hatinya sehingga menghasilkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kemurahan hati dia yang ada di dalam pribadinya, sehingga dia rela, dia siap untuk menolong, ya, mensupport orang, sehingga kemurahan hati mendatangkan sukacita yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang penuh sukacita? Ya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang berusaha ingin dikenal, ingin dipuja, karena mungkin itulah kerinduannya. Sehingga kadangkala saudara-saudara, karena kerinduannya seperti itu, saudara-saudara beranggapan itu dari Tuhan. Ya. Padahal saudara, kita selalu menguji, ya. Kalau kita ada sukacita karena kita melakukan kehendak Allah dan motivasi kita untuk Tuhan, maka itu adalah luar biasa. Tuhan memberkati. Nah, sukacita bukan berarti sukacita, saudara-saudara, bukan berarti selalu berbahagia. Ya. Orang yang memiliki sukacita dari Allah, pengharapannya tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh. Ya, dia punya prinsip. Ya, mungkin dia bisa beraktivitas lain di luar, tetapi dia tidak terpengaruh. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya. Dia tetap menghargai, ya, setiap pelayanan sekalipun itu kecil. Ya. Orang yang memiliki sukacita dari Allah itu pengharapannya tidak tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan. Orang yang bersukacita dapat melihat dan merasakan karya Tuhan di dalam hidupnya, bahkan di tengah pencobaan. Dia menikmati pertolongan Tuhan, dia menikmati mujizat Allah, sehingga dia selalu bersyukur, ya, menghargai Tuhan. Dengan cara apa menghargai Tuhan? Dia konsisten untuk menjadi orang yang siap memberkati dan siap melayani Tuhan. Nah, Yesus berkata dalam ayat nas tadi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan pekerjaan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ya, orang yang lemah, saudara, ya, bukan orang yang malas, tapi orang yang lemah. Dan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah Yesus mengatakan bahwa tak ada kebahagiaan dalam hal menerima? Tidak demikian. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa ada lebih banyak kebahagiaan di dalam memberi. Ya, memberi dengan sukacita,
memberi dengan motivasi yang baik, memberi karena saudara-saudara dia mau berbagi dengan orang. Tentu saja orang-orang yang dia sudah berusaha namun dia mungkin kekurangan, kita bisa. Tetapi ada orang-orang saudara-saudara dia lemah karena malas berdoa, malas segala sesuatu malas. Malas itu nggak enak saudara, ya. Malas saudara-saudara, ya, yang hanya ngegampangin, ya, hanya ngegampangin. Karena ngegampangin saudara-saudara, pinjam sana, pinjam sini. Pinjamnya sih enak ngomong, bayarnya saudara, yang namanya pinjam bayar, saudara-saudara. Nah, kadang-kala saudara-saudara, ya, kita perlu membantu, tetapi jangan sampai karena kita saudara-saudara salah mengatur, memanage berkat Tuhan, ya, sehingga kita mengalami kekurangan. Sehingga saudara ya tadi, ya sana sini, ya terlibat dengan pinjol, ya saudara, sehingga menyiksa diri kita sendiri. Ya, itu bukan dari Tuhan, dari kita sendiri yang menciptakan itu. Nah, ketika orang mengunjungi, saudara-saudara, ya, ketika ayat ini kita lihat bahwa ada lebih bahagia. Ya, tidak demikian, saudara, tetapi Yesus mengajarkan bahwa ada lebih banyak kebahagiaan di dalam memberi. Itulah kebalikan dari cara berpikir dunia. Ya, sebagian besar orang di dunia ini berpikir ada lebih banyak kebahagiaan dalam menerima, tetapi Yesus berpikir seperti dunia. Tapi Yesus tidak berpikir seperti dunia, Ya, tetapi Yesus tidak berpikir seperti dunia. Nah, ketika orang mengunjungi gereja, saudara-saudara, gereja dari pendeta Rick Warren, dia menulis buku, ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Mereka melihat gereja ini sebagai gereja yang penuh sukacita. Mengapa? Sebab gereja ini adalah gereja yang murah hati. Nah, saudara-saudara, kalau sudah bicara murah hati, kadang-kala orang memanfaatkan murah hati. Oh, dia gampangan, saudara, ya. Jemaatnya suka memberi, ya, karena orang yang suka memberi itu pasti diberkati oleh Tuhan, ya. Ketika kita bermurah hati, artinya bukan gampangan, ya. Bermurah hati itu membawa sukacita. Tuhan ingin kita sebagai individu dan sebagai tubuh Kristus lebih bermurah hati, sebab itu menjadikan kita semakin serupa seperti Dia. Haleluya. Sebagai balasannya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Dia akan menggunakan kemurahan hati kita untuk memberkati kita. Ya. Inginkah keluarga kita menjadi lebih bersukacita? Maka bermurah hatilah. Ya, inginkah kita menjadi seorang yang lebih bersukacita? Maka lebih bermurah hatilah sebagai pribadi. Ya, saudara-saudara, kalau kita bermurah hati untuk dunia, untuk teman, untuk sahabat, tentu saja bukan karena gampangan. Nah, apalagi ke Tuhan. Ya, kalau kita begitu luar biasa, ya, kepada teman-teman kita, begitu loyal dengan Tuhan, dengan teman-teman, apalagi kepada Tuhan. Karena Allah melihat semuanya itu, apa yang kita lakukan. Ya, sukacita kita menjadi terang bagi sekitar kita yang tidak mengenal Yesus. Kemurahan hati kita akan menjadi berkat. Milikilah kemurahan hati yang dari Tuhan, yang digerakkan oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh kekuatan manusia kita yang memiliki motivasi yang keliru.
Ya, tetapi milikilah kemurahan hati yang digerakkan, yang dari Tuhan, yang untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati dan akan mengalami berkat Allah yang berkelimpahan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.